Selamat pagi. Selamat ketemu kembali ya hari ini. Hari ini kita akan menyelenggarakan ujian akhir semester. Jadi saya harap Anda betul-betul sudah siap hari ini, karena minggu yang lalu sudah di hari tenang. Jadi hari ini betul-betul sudah mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan komputer ya. Misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung saja ketik melalui live chat. Jadi nanti akan saya langsung jawab jika ada pertanyaan melalui live chat ya. Harapan saya ya kan, hari ini penyelenggaraan ujian akhir semester lancar. Anda bisa mengerjakan semua, bisa menjawab semua, sehingga hasilnya bisa optimal ya kan? Ini live chat bisa dimulai ya. Pertanyaan bisa dituliskan melalui live chat. Hari ini saya harap yang hadir cukup banyak, kalau bisa 100% ya. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan melalui streaming ini tidak begitu sia-sia ya. Adapun pagi ini yang terlambat login ke streaming, nanti bisa mengikuti atau mengulangi video streaming ini melalui YouTube. Jadi Anda bisa putar kembali, bisa lihat kembali melalui video YouTube yang live streaming. Karena video live streaming ini saya setting untuk bisa dilihat kembali. Mungkin yang hadir bisa presensi dulu melalui Siakat Stekom, jadi bisa terpantau sudah berapa banyak yang hadir, sehingga saya bisa melihat kondisi mahasiswa sekarang, jumlahnya berapa yang hadir, yang belum hadir berapa, semua nanti bisa terpantau. Kalau saya mulai ujiannya nggak taunya baru 1 orang itu kan yo, agak nggak enak gitu ya. Yang lainnya belum bisa. Mungkin absensi bisa ditulis kehadirannya siapa saja, atau mungkin di YouTube live-nya siapa saja yang sudah hadir ya. Sebelum saya mulai untuk melangkah ke ujian akhir semester. Ini di live chat yang sudah hadir Mas Nur Ain ya, Muhammad Nur Ain. Mungkin yang lain ini Mas Yuga, Dedi Chandra, terus Mas Wisnu, Mas Ami Prasetya, Prasena, Mas Ami Prasena, terus Mas Samsu Taher, terus ada lagi Mas Rizky Atmaja, Mas Kavi Rejal Maulana. Ini belum
hadir atau masih kendala untuk login ini? Mungkin Mas Nur Aini bisa membantu ini. Nah, teman-temannya kemana saja ini? Ya. Jadi atau langsung mau kita mulai nih, atau masih harus nunggu lagi? Mas Nura ini mungkin bisa membantu, atau Mas juga ini baru hadir juga ini, Mas juga bisa membantu temennya yang belum hadir kemana saja Mas juga? Masalahnya baru dua ini yang hadir ini, Mas Yoga sama Mas Nur Ain. Nah, Mas Nur Ain ini temennya belum hadir, sama Mas Yoga, barangkali bisa bantu. Atau kita mulai saja, nanti temennya yang terlambat login menyesuaikan gitu aja, atau gimana? Gimana Mas Yoga? Atau Mas Nur Aini? Langsung kita mulai hari ini, atau kita masih nunggu temannya lagi yang belum hadir? Silakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar live chat ya, biar bisa terpantau siapa saja yang sudah hadir, siapa yang belum, adakah pertanyaan, ataukah sudah betul-betul paham. Udah, kita mulai saja ya, nanti biar yang terlambat login ke streaming menyesuaikan. Nah, ini bisa Anda lihat di aturan-aturan ujian hari ini, bahwa hari ini memasuki ujian akhir semester. Nah, itu di judul atas slide saya itu salah tulis, itu soal mites, itu yang benar soal ujian akhir semester ya. Jadi ada salah sedikit ketik ya. Yang atas itu aturan menjawab soal ujian akhir, itu bukan mites, jadi soal ujian akhir. Jadi soalnya berupa pernyataan ya. Pernyataan ini nanti yang Anda harus jawab, Anda harus tentukan bahwa pernyataan ini benar atau salah. Pernyataan loh ya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Nah, ini tambah ini Delima ini siapa? Delima ini Mas Delima apa Mbak Delima ini kok di apa? Di apa presensi? Sudah ada belum di presensi? Hadir dulu di presensi ya ini ya. Jangan lupa presensi disiakan. Jadi saya ulang lagi, di sini pertanyaan saya berupa pernyataan. Pernyataan itu yang nanti harus Anda jawab. Pernyataan itu benar atau pernyataan itu salah. Terus kemudian kalau Anda sudah menentukan pernyataan tadi, bahwa pernyataan itu adalah benar atau pernyataan itu adalah salah, berikan saya alasan. Kalau Anda menjawab dengan benar, kasih saya alasan yang jelas dan detail. Dan seandainya pun Anda menjawab pernyataan saya itu salah, maka beri saya penjelasan yang detail juga. Jadi
harus detail. Dua-duanya dikasih penjelasan. Terus kemudian aturan yang berikutnya, ya, kalau 1, 2 itu kan sudah jelas ya itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja kalau kurang jelas. Jadi kalau kurang jelas dengan poin 1, 2, 3, 4, 5 langsung ketikkan di live chat, akan saya jelaskan. Terus poin ketiga, setelah Anda menentukan dan bisa menjawab pernyataan tadi benar atau salah, Anda sudah bisa memberikan gambaran alasan, maka baik pernyataan terus jawabannya benar atau salah tadi serta penjelasan untuk menjelaskan benar atau salah tadi Anda ketik dalam format dokumen. Ngetiknya dalam format dokumen melalui Word, ya, jadi Microsoft Word. Jadi Anda ketik di sana. Setelah selesai Anda jawab pernyataan-pernyataan tadi sempurna, komplit, ya, seluruh pernyataan sudah Anda yakini sudah terjawab, sudah tertulis dengan tertib dan urut, maka file tadi Anda kemas dalam bentuk PDF. Jadi dikemas dalam bentuk PDF. Caranya gimana? Caranya nanti Anda bisa pilih file pada Microsoft Word-nya, terus kemudian pilih print, ya, pilih print, lalu nanti printnya itu adalah Microsoft to PDF. Jadi nanti to PDF. Terus kemudian Anda pilih save, kasih nama filenya. Jangan lupa dalam menjawab dan memberikan nama file ini di penjelasan nanti ditulis nama dan nomor induk, karena kunci dari pembelajaran pemberian hasil nilai akhir itu berdasarkan nomor induk mahasiswa dan nama. Jadi jangan salah, jangan sampai menuliskan nomor induknya milik pacar, bahaya ini, nanti masuk nilainya ke pacarnya ini, ya. Terus mengisikan nomor induk milik teman, lah ini juga nggak boleh, nanti nilainya kasihkan temannya. Setelah Anda format dalam bentuk PDF, ya kan, print to PDF tadi, simpan dengan nama file, ya. Atau Anda bisa pilih file lalu save as atau save as, terserah. Nanti file tipenya Anda pilih yang to PDF, itu juga bisa. Jadi ada dua cara, bisa melalui simpan lalu PDF, atau melalui print lalu PDF, bisa semua, ya. Terus kemudian kalau sudah terformat dalam bentuk PDF, Anda kirim ke grup Facebook, ya. Grup Facebooknya apa Pak? Ya, Communication Center Learning. Nah, grup Facebook biasanya yang biasa Anda komen atau Anda posting di sana, ya. Tapi jangan di grup Facebook yang milik pribadi. Kalau grup Facebook milik pribadi tidak membahas tentang perkuliahan, itu ranahnya ranah pribadi. Kalau untuk pembelajaran perkuliahan, tanya jawab perkuliahan, ada di grup Communication Center Learning, ya. Ingat, file yang sudah terformat, terkemas dalam bentuk PDF dikirim ke Facebook grup, yaitu Communication Center Learning, ya. Nah, jawaban ini akan diterima paling lambat hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 23.00 WIB atau jam 11 malam. Jadi hari Rabu jam 11 malam pengumpulan paling lambat. Bisa dipahami ya? Kalau kurang jelas bisa Anda ketik melalui live chat, ya. Syukur-syukur atau semua Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa jelas. Lah ini saya bangga, ini saya berarti anak didik saya, mahasiswa-mahasiswa saya mempunyai intelligence yang tinggi-tinggi, ya kan?
bahkan bisa jadi melebihi yang ngajar. Lah ini saya bangga. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya? Kalau kurang paham dengan Facebooknya, itu bisa Anda lihat ya. Jadi di grup Communication Center Learning tadi, pastikan bahwa Communication Center Learning itu image yang menjadi patokannya adalah bendera merah putih, di mana bendera merah putih tadi tertulis tetap kalem dan baca apa itu bawahnya, Pancasila, gitu ya. Jadi tetap kalem dan baca Pancasila. Itu tagline-nya itu. Jadi bisa Anda lihat, kalau enggak itu berarti salah itu. Ya perlu cari lagi Facebooknya selain itu, berarti grupnya. Kalau sudah ketemu Facebook Communication Center Learning CCL, kemudian kok benderanya merah putih, ada tulisannya tetap kalem dan baca Pancasila, nah itu benar, itu baru grup yang sesuai. Kirimnya nanti ke Facebook sana ya. Jangan tok paketkan ke rumah saya, hilang nanti itu, ya kan? Nanti Anda kena cas uang kiriman paket malahan. Kirim ke Facebook aja biar gratis, ya kan? Lah kenapa kok pilihannya ke Facebook? Ya karena Facebook itu kan bisa didata. Record dari database-nya itu jelas. Jadi Anda ngirim jam berapa, waktu berapa, bisa dilihat bersama. Tapi kalau langsung ke email kan yang bisa melihat saya dan Anda. Nah, nanti kalau terjadi kesalahpahaman, ya itu antara Anda dan saya saja. Tapi kalau di Facebook kan bisa dilihat semuanya. Oh, anak ini mengirimkan tanggal sekian, jam sekian. Oh, si A mengirimkan tanggal sekian, jam sekian. Semua tahu. Dan semua bisa dilacak. Ya. Bisa dipahami ya Facebooknya itu. Langsung kita mulai pertanyaannya. Yang pertama, ada pernyataan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di pernyataannya seperti itu. Nah, ini kalau menurut Anda salah, tulis saja salah. Kalau menurut Anda benar, ya tulis benar. Tetapi ada konsekuensi. Ketika Anda menulis benar atau Anda menulis salah, harus memberikan penjelasan yang detail dan rinci, jelas. Ini yang saya harap itu malah justru saya dari penjelasannya itu. Dengan Anda mampu menjelaskan setiap pernyataan dari saya, berarti intinya Anda sudah menguasai materi yang saya berikan selama 17 kali pertemuan. Ini pernyataan yang pertama. Jadi jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer dan perangkat jaringan lain. Perangkat jaringan lain itu bisa HP, bisa tablet, bisa laptop, bisa PC, atau alat yang lain, kan, untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Terus kemudian pernyataan yang kedua. Secara garis besar, jaringan komputer dapat dinyatakan sebagai berikut. Secara garis besarnya itu ya. Secara konseptualnya. Hardware meliputi komputer. Nah, komputer tadi yang sudah saya jelaskan. Bisa tablet, PC, laptop, HP, dan alat lain. Plus media komunikasi. Software meliputi program komunikasi atau lebih dikenal dengan istilah protokol. Terus yang ketiga, penyandian bersama antar komputer. Terus terakhir, kemampuan mengontrol kesalahan atau error. Nah, sambil menunggu ini saya jelaskan sekali lagi. Bagi Anda yang loginnya ke streaming nanti terlambat atau baru saja mengikuti, nanti bisa diputar ulang. Ya, bisa Anda putar ulang di YouTube, bisa Anda lihat lagi, Anda jawab lagi dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Makanya bagi yang Anda
terlambat login atau belum sempat login, nanti bisa mengikuti siaran tundanya, ya kan? Atau record tundanya yang bisa diputar ulang di aplikasi YouTube, ya kan? Terus pernyataan yang ketiga, ya kan? Aplikasi yang memanfaatkan jaringan komputer. Jadi aplikasi yang memanfaatkan jaringan komputernya itu bisa di area perdagangan dan pemasaran, layanan-layanan finansial, industri, pesan elektronik, pertukaran data elektronik, informasi, telekonferensi itu ya kayak seperti kita, telepon seluler, dan TV kabel. Kalau menurut Anda benar, ya jawab benar. Kalau salah, jawab salah. Jangan lupa penjelasan real dan detailnya. Terus kemudian pernyataan yang keempat, klasifikasi jaringan itu meliputi local area network atau istilahnya adalah LAN, metropolitan area network atau istilahnya adalah MAN, wide area network atau biasa disebut dengan WAN, domain name server atau biasa disebut DNS, domain host control protocol atau biasa disebut DHCP, ya kan? Kemudian statik dan dinamik. Saya ulang, klasifikasi jaringan komputer meliputi local area network, metropolitan area network, wide area network, domain name server, domain host control protocol, dan terakhir statik dan dinamik. Pernyataan yang kelima, ya kan? Anda bisa lihat gambar pada slide video yang paling bawah itu. Silakan Anda cermati, ada gambar komputer, ada garis, sampingnya ada bulat-bulat, ada garis. Itu mencerminkan topologi bus. Di mana topologi bus itu satu kabel yang kedua ujungnya diterminasi. Jadi satu kabel yang kedua ujungnya diterminasi. Terminasi itu apa? Terminasi itu seperti yang saya terangkan kemarin. Misalkan sebuah selang atau peralon air, terminasi itu adalah dop tutupnya. Jadi di dop, ditutup. Itu namanya terminasi. Terus dalam topologi bus, host terhubung sepanjang bus. Hostnya itu terhubung sepanjang bus. Pada topologi bus paling prevalent dan sederhana. Di topologi bus itu dianggap paling prevalent dan sederhana. Benar gak ini prevalent? Kalau topologi bus itu prevalent dan paling sederhana, iya. Udah. Tapi ada pernyataan berikutnya. Dalam topologi bus itu membutuhkan konsentrator. Nah, saya ulang lagi. Topologi bus merupakan satu kabel yang kedua ujungnya diterminasi. Pada topologi bus, host terhubung sepanjang bus. Ya. Topologi bus itu merupakan topologi yang paling prevalent dan sederhana. Terus, pada topologi bus itu membutuhkan konsentrator. Kalau menurut Anda dari pernyataan kelima ini benar, jawab benar. Kalau salah, jawab salah. Kasih saya alasan, kasih saya uraian yang detail dan rinci. Pernyataan keenam, ya kan? Topologi bintang atau istilah kerennya itu star, ya. Jadi topologi bintang biasa dalam jaringan komputer itu disebut dengan istilah star. Itu hubungannya membentuk geometri bintang. Jadi membentuk karakteristik bintang.
Setiap host akan terhubung ke suatu konsentrator. Jadi hostnya itu akan terhubung ke satu konsentrator. Pada topologi star itu dimungkinkan adanya terminator yang berhambatan 50 ohm. Seperti awal tadi saya terangkan, terminator itu akhiran, penutup, di mana hambatannya itu 50 ohm. Terus topologi star ini lebih handal dibanding topologi yang lain. Untuk bentuk topologinya bisa Anda lihat pada gambar di bawahnya itu. Pernyataan yang ketujuh, ya. Untuk mengkomunikasikan data harus terpenuhi unsur satu, ada data ya, ada data. Terus yang kedua adanya pengirim. Yang kedua ada pengirim. Yang ketiga ada, ini alamat, ini salah ini ya kan. Jadi yang ketiga itu yang maksudnya adalah adanya alamat yang mengirim, kurang alamat. Jadi yang pertama adanya data, yang kedua adanya pengirim, yang ketiga adanya alamat, kurang alamat, alamat yang mengirim. Terus yang keempat adanya media. Media itu fasilitas, tool atau apa ya istilahnya ya, kelengkapan. Ya media transmisinya. Ya. Terus yang kelima adanya aturan. Aturan-aturan cara pengiriman, cara penerimaan dan lain-lain. Terus yang keenam adanya komputer. Jadi untuk mengkomunikasikan data harus terpenuhi unsur adanya data, adanya pengirim, adanya alamat yang mengirim, adanya media, adanya aturan, dan adanya komputer. Pernyataan yang ke-8. Kelas IP dalam jaringan komputer itu dibagi menjadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Jadi kalau menurut Anda itu pembagian kelas IP itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, itu benar. Jawab benar, kasih alasan. Kalau Anda menganggap itu salah, ya, jawab salah, kasih penjelasan. Terus kemudian pernyataan yang ke-9, ya, subnetting digunakan untuk mengantisipasi kekurangan nomor IP dalam jaringan serta untuk membuat komputer lebih mudah digunakan. Saya ulang sekali lagi, ya. Pernyataan ke-9 bahwa subnetting digunakan untuk mengantisipasi kekurangan nomor IP dalam jaringan serta untuk membuat komputer lebih mudah digunakan. Pernyataan nomor 10 atau terakhir, ya, yaitu cara membuat subnetting yaitu dengan cara membagi dua alamat network atau network address dengan dua bagian. Jadi cara membuat subnetting yaitu dengan cara membagi dua alamat network, atau dengan kata lain network address, ya. Jadi network address dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk host ID dan satu bagiannya untuk subnet ID. Saya ulang. Cara membuat subnetting yaitu dengan cara membagi dua alamat network, atau dengan kata lain network address dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk host ID dan satu bagian yang lain untuk subnet ID.
Ini ya, total dari pernyataan 1 sampai 10. Saya harap Anda bisa memberi alasan yang rinci, bisa memberi penjelasan yang detail. Baik itu jawaban Anda untuk pernyataan 1 sampai 10 itu bernilai salah maupun bernilai benar. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diberikan melalui live chat yang ada. Kalau kurang paham bisa Anda tuliskan pertanyaan-pertanyaan melalui live chat yang ada. Semoga ini Mas Nur Ai ini, Mas Yoga, Mas atau Mbak ini, Mas Delima atau Mbak Delima ini, Mas Dedi Chandra, terus Mas Ami, itu nanti bisa menjawab dengan baik, bisa menjawab dengan sempurna dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan nomor 10. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya melalui live chat. Sebelum pertemuan hari ini saya akhiri ya. Karena pertemuan hari ini merupakan pertemuan akhir mata kuliah kita, yaitu jaringan komputer. Sekali lagi saya harap semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa kembali, tapi dengan mata kuliah yang berbeda. Jangan bertemu kembali tapi pada mata kuliah yang sama. Ini podo karo sami, podo wae gitu ya. Anda artinya mengulang ya. Jadi harapan saya ketemu kembali tetapi dengan mata kuliah yang berbeda. Jangan mata kuliahnya sama. Kalau mata kuliahnya sama ya mengulang Anda itu ya. Jadi mata kuliahnya berbeda ya. Kita ketemu kembali gitu ya. Mungkin hari ini saya akhiri sekian dulu. Atau masih ada yang mau ditanyakan live chat, silakan Anda tulis di live chat ya. Syukur bagi kalau sudah paham semua, itu saya bangga itu. Intelijensi Anda tinggi-tinggi semua. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi hari ini karena hari terakhir pertemuan kita, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf selama saya mengajar dari awal sampai dengan akhir hari ini. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi.